Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita telah menunaikan ibadah Shiyam Ramadan pada hari ini dan kita lengkapi dengan qiyam salatul isya jamaatan dan juga tarawih, kemudian sudah ditutup dengan salatul fitr. Semoga Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minna, menerima dari kita semua persembahan kita, puasa-puasa kita dan juga qiyam-qiyam kita, dan menjadikan keduanya pemberat amalan kita yaumul qiyamah nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya, dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, di malam yang berapa? Kemarin malam 17. Sekarang malam 17 lagi. Ya wis lah. Jadi ini 17-nya 2 kali. Kemarin 17. Ala kulihat ya. Antum atur sendirilah urusan itu. Ya, yang penting yang benar cuma satu, tidak mungkin dua. Ya, yang benar cuma satu, tidak mungkin dua. Antum tidak boleh mengatakan benar semua itu, karena itu berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Antum akan niat puasa hari yang keberapa dari Ramadan. Ya. Kalau benar semua bahaya. Ya, antum resikonya harus mengkokok puasa yang terlewat, atau resikonya antum sudah berpuasa padahal belum waktunya Ramadan. Jadi harus punya keyakinan terhadap ibadah yang antum ambil atau yang antum lakukan, karena di sana dibangun di atasnya niat, dan niat syarat sahnya ibadah. Ya. Kalau sepanjang Ramadan tidak memiliki keyakinan, si penting yang puasa, nah, itu musibah lagi. Berarti niatnya tidak jelas. Niatnya tidak jelas, mau puasa yang mana, Ramadan yang mana. Karena kita sudah pernah bahas bersama, niat Ramadan itu berdiri sendiri-sendiri setiap harinya. Ya, berdiri sendiri-sendiri setiap hari. Baik, itu masalah sudah pernah kita bahas. Sekarang kita masuk pada tafsir surat berikutnya, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan harful qasam. Ya, harful qasam, waw. Al-waw di sana harful qasam. Namanya huruf sumpah, huruf sumpah. Antum perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti antum diminta untuk memperhatikan hal tersebut dan memuliakannya. Ya, memperhatikan hal tersebut dan memuliakan. Itu resiko orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, ciri hamba yang bertakwa itu mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan al-asr. Asr itu memiliki beberapa makna. Asr memiliki beberapa makna. Yang pertama, waktu secara mutlak. Waktu secara mutlak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk terikat dengan segala perbuatan-perbuatannya. Ya, memberikan rezeki antum di pagi hari, di siang hari, malam hari. Kemudian memberikan antum nafas pagi, siang, malam. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'al rabbani, katakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu biasanya terikat dengan yang namanya waktu. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua nanti akan kita bahas satu persatu. Makna yang kedua adalah asr, yang dimaksudkan salatul asr. Ya, salatul asr. Kenapa? Karena memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salatul asr itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas. Yang kedua,
waktu asr. Waktu asr itu ma baina akhir dhuhr wa qabla isfirar syams. Setelah akhir zuhur itu kapan? Ketika betul akhir zuhur masuk asar, asar adalah akhir zuhur. Nah, jamil, jamil, jamil. Bisa rampung wis kaji, dijawab. Ya. Akhir zuhur adalah ketika bayangan suatu benda berukuran 2 kali lipat. Maka itu waktu akhir zuhur bersamaan dengan masuknya waktu asar tanpa ada jeda. Ketika zuhur berakhir, asar masuk tanpa jeda. Yang keempat, kita sudah sebutkan 3 ya. Yang keempat, asr adalah zaman. Ya, zaman. Contohnya, asrus sahabah, zaman sahabat. Asrun nabi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asrul tabi'in, zaman para tabi'in. Asru al-fuqaha, zamannya para fuqaha. Ya. Jadi memiliki makna zaman. Baik, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, asr di mana waktu, di mana waktu. Dan itu yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama pada ayat ini, wal asr maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asr. Itu bukan demi waktu asr, kan tapi demi waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Waktu adalah ajal manusia dan ajal seluruh kainat, ya, seluruh yang ada di bumi dan langit ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik langsung maupun perantara manusia-manusianya. Ya. Maka mereka semua terikat dengan waktu, terikat dengan ajal. Semuanya ada ajalnya. Ya, antum beli handphone baru, ingat pasti ada ajalnya. Ya. Antum beli motor baru, ingat pasti ada ajalnya. Antum beli mobil baru, pasti ada ajalnya. Antum menikah, ada ajalnya. Antum punya anak, ada ajalnya. Semua kainat yang ada di langit dan bumi, antum lihat semuanya ada ajalnya. Bahkan hilal yang buat rebutan itu, hilal Ramadan sama hilal Syawal juga ada ajalnya, semuanya ada ajalnya. Bahkan malakul maut, ya, malakul maut pun yang menjemput maut pun ada ajalnya, ya. Dan seluruh malaikat, hampir seluruh malaikat tidak tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingatkan oleh Al-Imam Abdul Qayyim. Kalau Anda tahu bahwasannya hal yang paling berharga dari diri Anda adalah waktu, ya, bukan harta. Banyak orang punya harta, tapi dia nggak punya waktu. Ya, contohnya diajak ngaji nggak berangkat, ya, diajak terawih masih sibuk, bukber dari jam 6 sampai jam 9 masih sibuk bukber, ya. Habis itu nanti jam 9 lanjut ngapain? Nggak punya waktu dia. Dia punya uang banyak, tapi nggak punya waktu. Ya, diajak salat berjamaah juga nggak punya waktu. Ya, dia punya harta tapi tidak punya. Yang ironinya, ya, ma'al asaf, ini sayangkan, kita itu sering iri justru dengan orang yang begitu. Ya, kita irinya dengan orang yang hartanya banyak, padahal dia sudah menjual sesuatu yang paling mahal, yaitu waktunya. Waktu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dia jual. Waktu bersama keluarga dia jual. Waktu untuk khalwah bermunajat dia jual demi usaha-usaha dan pekerjaannya. Dia menjual banyak sekali waktunya dengan alasan bahwasanya saya sedang merintis. Nanti kalau sudah sukses, insya Allah perusahaan ini akan saya wakafkan. Ya kalau sempat sukses, ya kalau sempat usia wakaf. Belum sukses, belum wakaf, sudah wafat, ajalnya sudah tiba, tidak pernah menemukan waktu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagi Anda yang punya waktu, ya, kemudian Anda malas-malasan, maka maut lebih baik buat Anda daripada hidup. Ya. Mengapa? Karena waktu itu sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sia-siakan, berarti namanya kufur nikmat. Ya. Dan kufur nikmat itu adalah ciri orang-orang yang akan binasa. Semua orang-orang binasa itu awalnya kufur nikmat. Ya. Dan nikmat yang paling banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah waktu. Ya. Kalau sampai disia-siakan, kalau sampai dibuat malas-malasan, apalagi di bulan Ramadan, ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, alhamdulillah,
Beliau mengatakan salah satu faedah puasa itu ada buahnya. Puasa ada buahnya, ibadah semua itu ada buahnya. Jadi beliau memisalkan puasa itu seperti pohon, ya, ada buahnya. Dan menurut antum pohon kalau nggak berbuah namanya pohon apa? Pohon harusnya berbuah. Contoh antum di rumah ada pohon apa? Pelem, ada pohon pelem. Ditunggu nggak buah-buah. Menurut antum ke aliran wit apa? Ya, bosok, bugil, apa? Ya, perlu diganti, ditebas. Intinya pohon itu berpenyakit, ya rusak di dalamnya banyak bakteri, banyak penyakit atau akarnya bermasalah. Maka beliau ingin menggambarkan Al-Imam Ibnu Rajab ingin menggambarkan puasa itu ada buahnya. Ya. Kalau buah ini nggak muncul, antum harus curiga pohon puasa antum mungkin rusak, ya, mungkin bermasalah. Buah dari puasa salah satunya kata beliau rahimahullah taala adalah kasrun nafs, ya, menjinakkan ego manusia. Apa yang dimaksud menjinakkan ego manusia? Menjinakkan ego manusia adalah dia yang tadinya sulit menerima nasihat, harusnya ketika berpuasa lebih mudah dan ingin menerima nasihat dan masukan. Dan banyak sekali kaum muslimin yang merasa sudah tahu semua. Merasa sudah tahu semua hukum fikih dari awal sampai akhir, mereka sudah tahu. Sirah sudah tahu semua, akidah sudah tahu semua. Ya. Tapi sekedar ditanya kemarin makna apa, hutomah saja bingung. Ya, dan itu ayat yang kita setiap hari bertemu. Humazah, lumazah, hutamah, muqadah, mustadah, mumaddadah. Itu makna yang setiap hari kita ketemu. Tapi ditanya hal-hal seperti itu kecil, ya, perkara yang tidak berat. Tapi banyak yang tidak tahu. Ya. Jadi umat Islam itu penyakitnya adalah sombong. Ya, merasa sudah berada di jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka merasa sudah benar. Itu penyakit paling besar umat Islam. Padahal masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Maka puasa kalau tidak membuat kita mudah menerima nasihat, ya, ingin mendengar nasihat, maka yang rusak itu sebenarnya berarti puasanya. Ya, puasanya masih belum baik. Waliyahulillah nasallallahu alaihi. Kembali lagi makna waktu. Makna yang pertama adalah wal asr adalah waktu. Bisa sejam gitu kajian pimpin. Ora apa-apa. Oh, wis baik balik. Ya. Wal asr waktu secara mutlak, maka nasihat Imam Ibnu Qayyim tadi rahimahullah taala, kalau antum merasa punya waktu dalam hidup, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani dibuat untuk malas-malasan atau dibuat untuk kelalaian. Gunakan waktu antum sebaik mungkin untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Tapi waktu yang kedua maknanya apa tadi? Salatul Asr. Ya. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Barang siapa yang melewatkan salatul asr, salat asar, maka Allah cabut keberkahan pada keluarga dan harta bendanya. Kita katakan bahwasannya meninggalkan salat asar itu bukan hanya maksudnya enggak salat, bukan. Kalau itu jelas kufur, ya. Kalau yang dimaksud hanya meninggalkan salat asar maksud enggak salat asar, kemudian salat asarnya masukkan ke maghrib, itu kufur, dosa besar. Ya, dalam beberapa fatwa ulama kalau sengaja hukumnya kafir. Jadi yang dimaksud bukan hanya itu, akan tetapi bagi laki-laki, barang siapa yang meninggalkan salatul asar jamaatan, ya, meninggalkan jamaah salat asar, maka akan dicabut keberkahan keluarga dan hartanya. Ya. Lalu juga barang siapa yang menunda-nunda pun sama. Ya, salat asar ini salat yang berat. Mengapa? Karena dia di akhir energi manusia ketika bekerja. Dari pagi, siang, asar itu sudah sisa-sisa tenaga. Ya seringkali kita menunda. Barang siapa yang sering menunda salatul asar tanpa uzur. Kalau sampai dekat dengan waktu maghrib, maka hukumnya dosa besar. Ya, belum maghrib, belum dekat dengan waktu maghrib.
Dia salat asar sengaja ditunda, bukan hanya dicabut berkah keluarga dan hartanya, tapi juga termasuk minal kabair. Ya. Kemudian tadi meninggalkan jamaah bagi laki-laki salatul asar sebagaimana di hafidhu di dalam ayat di surat Al-Baqarah, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Ya, jagalah salat-salat kalian khususnya salat wusta. Salat wusta itu aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan salat wusta adalah salat asar. Jadi salat asar itu salat yang dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga makna asar adalah apa tadi? Hah? Zaman yang terakhir ya. Yang ketiga waktu asar. Ya asar ya waktu asar, yaitu tadi setelah berakhirnya, kalau tadi salatul asar, kalau sekarang waktu asar. Ya. Waktu asar ini waktu perpindahan. Jadi antum mungkin dengar ayatnya ya. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsirah. Malam dan siang itu ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perpindahannya itu persiapannya ada di waktu asar, kata ulama ahli tafsir. Maka orang-orang ini kunci juga, kunci ya. Salah satu faidah puasa, kembali lagi ya, faidah puasa. Ini bermanfaat untuk kita kehidupan sehari-hari. Walaupun di luar Ramadan, karena puasa luar biasa. Puasa itu mengajarkan kita sabar. Sabar, mungkin banyak para ulama antum dengar penjelasannya, sabar terhadap ketaatan, ya, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penjelasan ulama yang menarik menurut kami. Sabar dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang orang perhatikan. Ini. Beliau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, puasa itu membuat antum lebih lambat, ya, lebih lambat. Ya. Jalannya biasanya kenceng, alon, ya, lebih lambat. Itu bukan jelek. Ya. Membuat antum punya waktu untuk melihat langit. Ya. Membuat antum punya waktu untuk melihat di sekitar. Membuat antum punya waktu untuk merenung. Ya. Dan itulah kesabaran. Kadang kita kalau jalan-jalan aja. Kalau malam lihat matahari tenggelam, ya matahari tenggelam biasa. Matahari terbit biasa saja. Ya, matahari tergelincir biasa saja. Lihat malam hari bulan purnama biasa saja. Ya. Padahal itu momen untuk melakukan apa? Tafakur. Momentum untuk melakukan tafakur. Siapa yang menciptakannya? Dan sebesar itu matahari dan bulan akan binasa apalagi saya. Dan kapan itu terjadi? Bisa kapanpun. Wala'alla sa'ata takunu qariban. Bisa jadi kiamat itu dekat, mungkin kalian mengira jauh. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu. Puasa itu apalagi waktu asar itu waktu persiapan buka. Ya, waktu persiapan buka. Banyak yang fokusnya adalah mencari buka puasa. Sedikit yang fokusnya untuk tafakur. Adalah itu momen perpindahan dari ayat dan laili, ayat dan nahar. Perpindahan dari siang menuju malam. Ya. Harusnya kita merasa takjub dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memutar hari ini sangat rapi, tidak pernah ketinggalan setelah siang malam, setelah siang malam, setelah siang malam, berputar dengan baik. Ya, tidak terjadi kegoncangan. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, terus padahal besar matahari, paling besar dibandingkan planet-planet yang ada di sekitarnya. Tapi berputar dengan stabil, dengan konsisten. Jelas itu ada yang mengatur. Ya. Sabar kita butuh untuk sabar, untuk tafakur, untuk melihat gejala-gejala di sekitar kita. Ada orang mungkin jalan, kita naik kendaraan. Kalau kita tidak punya sabar, biasa saja. Tapi kalau punya sabar, kita akan merenung, ya Allah, deleng ya. Awan-awan panas, kita naik mobil AC, dia jalan kaki. Nah, muncul apa? Syukur. Ya. Maka jangan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin memaknai wal asr untuk mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar, maka cobalah dengan faidah sabar antum puasa itu dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perpindahan dari siang dan malam. Karena antum akan temukan banyak sekali hal-hal yang istimewa dalam kehidupan di sekitar kita. Yang keempat, asar maknanya adalah asar zaman, ya.
Dipersingkat saja kata para ulama yang dimaksud adalah zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang tidak perhatian kepada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka disitulah kerugian. Innal insana lafi khusr. Siapa yang rugi? Semua rugi. Kalau Anda tidak merujuk kepada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan kita lihat banyak sekali orang memuji orang Islam, ya, itu banyak memuji wafatnya seorang Syi'i Ali Khamenei, ya. Padahal dia seorang Syi'i, ya. Dia ini orang yang muji nggak pernah baca Quran apa gimana? Agama Syiah itu setelah zaman para sahabat. Di zaman sahabat ada Syiah? Nggak ada. Di zaman sahabat tidak ada Syiah. Ya, Syiah itu kan setelah para sahabat wafat. Ya, baru muncullah orang-orang yang memproklamirkan agama Syiah, kemudian besar pada dinasti Fatimiyah. Itu jauh zaman setelah para sahabat. Dan kita diperintahkan Al-Quran surat Al-Asr itu untuk merujuknya ke zaman sahabat, bukan zaman Syiah. Tapi banyak orang memuji orang-orang Syiah yang wafat karena katanya membela Palestina. Kalau niat membela dari dulu, kenapa harus nunggu momentumnya sekarang? Kalau memang punya rudal dari dulu, kenapa nggak ditembak aja dari dulu? Ya, untuk diselesaikan langsung negerinya saja bisa. Kan terlalu banyak drama, ya, terlalu banyak drama. Tapi ala kulli hal, umat Islam banyak tertipu dengan hal-hal seperti itu. Dan agama Syiah jelas di luar Islam. Syiah tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Syi'i itu nggak ada. Ya, Syiah adanya setelah zaman para sahabat. Maka jelas mereka bukan Islam. Dan kita pun bagi mereka bukan Islam. Ya. Mereka melihat kita kufar, kita melihat mereka sama kufar. Ya, mereka yang Syiahnya tentu yang jauh dari Ahlus Sunnah. Ya, ada beberapa Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Zaidiyah, tapi sangat jarang. Kebanyakan Imamiyah Rafidhiyah yang ada sekarang di Iran Imamiyah Rafidhiyah semua. Yang menurut para ulama 4 mazhab semuanya sepakat, Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Rafidhi, Imamiyah semuanya kufur. Itu Syiah yang menolak ijma' para sahabat. Boleh. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memuji Syiah berarti tidak belajar tentang surat Al-Asr, karena surat Al-Asr memerintahkan kita untuk merujuk bukan kepada ulama Syiah, tapi merujuk kepada para sahabat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insana lafi khusr. Mereka semua berada pada kerugian. Orang-orang yang melenceng dari zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang yang keluar dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka semua fi khusr. Mereka semua dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amalan saleh, kemudian dilanjut yang paling berat dari amalan saleh dan yang terbaik puncaknya adalah jihad, ya, yaitu tawassaw bil haq, itu jihad, ya. Kalau tidak perlu dengan pedang, tidak perlu dengan pedang, cukup dengan dakwah, dengan lisan yang kita lakukan ini tawassaw bil haq. Dan yang paling berat dari tawassaw bil haq adalah tawassaw bis sabr, ya, karena manusia itu apa tadi ayatnya, ajulah, manusia itu terburu maka ngajak manusia sabar itu hal yang paling sulit. Dan kalau antum punya kesabaran, insyaallah taala Allah akan bukakan banyak sekali pintu-pintu tafakkur, ya. Pintu-pintu untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.